Dan pagi hari ini saudara kita akan simak cerita dari diaspora Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Untuk mengetahui suasana Ramadan di sana sudah ada diaspora Indonesia Dinita Melani. Selamat pagi waktu Indonesia Mbak Mela. Selamat pagi dan selamat malam waktu Riyadh, Saudi Arabia, Mbak Desi. Apa kabar? Di sana jam 10 lewat 40 menit ya Mbak Mela. Iya benar, kita ada perbedaan waktu sekitar 4 jam nih dengan Indonesia. Jadi kalau di sana subuh lagi sahur, kalau di sini lagi santai-santainya, lagi rame-ramenya menikmati suasana di luar rumah, Mbak Desi. Wah ya kelihatannya Mbak Mela lagi ada di luar ruangan ini Mbak ya. Mbak bisa diceritakan nggak sih sedikit tentang kota Riyadh ini seperti apa? Ada nggak sih keunikan atau ciri khas dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Arab Saudi? Iya, terima kasih Mbak Desi dan sebelumnya Ramadan Mubarak ya untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya di mana saja berada. Nah saat ini saya berada di Al Awal Park Stadion di mana saat ini sedang berlangsung pertandingan bola Al Nassr dan Al Ahly yakni Cristiano Ronaldo. Nah keunikan khusus di bulan suci Ramadan kita ketahui bahwa Saudi Arabia itu kan dikenal dengan kota penjaga dua kota suci yakni Mekah dan Madinah. Namun center ataupun pusat dari kota itu sendiri adalah Riyadh, ibu kotanya ya. Nah, keunikan lainnya apa? Kalau di Riyadh itu semakin malam, khususnya Ramadan, semakin ramai Mbak Desi. Jadi kalau misalnya pagi dari sahur sampai asyar itu biasanya orang banyak berdiam diri di dalam rumah, tidak banyak melakukan aktivitas perjalanan hening dan segala macamnya ya. Apalagi kalau hari weekend, Jumat dan Sabtu seperti itu. Tetapi ketika menjelang buka puasa dan nanti sampai sahur itu ramai. Banyak kegiatan-kegiatan bisa buka bareng bersama, baik itu sesama diaspora Indonesia ataupun dengan warga asing lainnya. Dan juga pergi ya seperti ini, pertandingan bola ataupun pertandingan-pertandingan lainnya ya. Tapi kalau di Saudi itu bola itu memang menjadi salah satu olahraga dan pertandingan favorit Mbak Desi di sini. Ya berarti ini artinya populasi diaspora Indonesia di sana cukup banyak ya Mbak Mela ya? Iya, cukup banyak, besar sekali, sekitar 351.000 orang. Itu yang terdata. Dan yang tidak terdata bisa jadi 2 kali lipat. Itu yang disampaikan oleh pihak KBRI di beberapa pertemuan beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah juga nih Mbak Desi, kemarin saya baru saja di sini komunitas orang Minang ya, perempuan Minang Minangkabau di Saudi Arabia khususnya di Riyadh, kita mengadakan ramah tamah bersama Gubernur Sumatera Barat dan rombongannya seperti itu. Kami undang untuk bisa buka puasa bersama dan alhamdulillah kemarin berlangsung dengan lancar dan juga apa ya diaspora Minangkabau khususnya yang ada di Riyadh itu pada berkumpul, bahkan ada yang 1 jam dari sekretariat pun datang untuk ramah tamah ini. Nah Mbak Mela kedengaran ini kegiatan di sana tuh banyak sekali ya yang dilakukan selama bulan Ramadan ini tuh dilakukan secara swadaya atau bagaimana nih Mbak Mela? Iya, masing-masing kita ada kegiatan dilakukan secara swadaya dan juga ada dilakukan oleh perwakilan pemerintah, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Seperti kemarin juga dengan waktu bersamaan itu ada di KBRI Riyadh mengadakan kegiatan peringatan Nuzul Quran dan juga buka puasa bersama dengan beberapa perwakilan diaspora Indonesia, perwakilan dari komunitas-komunitas baik itu komunitas apa ya daerah gitu ya, komunitas pekerjaan ataupun hobi dan olahraga seperti itu. Dan dalam waktu Ramadan ini sudah 2 kali KBRI Riyadh mengadakan ramah tamah dan juga buka puasa bersama. Jadi ada yang swadaya seperti itu, Mbak Desi. Karena momen Ramadan ini memang dijadikan momen untuk apa ya, family gathering, biar lebih akrab gitu kan ya. Dan biasanya kita tuh menu-menunya tuh, ih kamu bawa ini ya, temanya nih apa nih? Oh kita Nusantara, oke. Atau temanya nih apa nih, masakan yang dari Jawa atau dari Minang, seperti itu. Jadi tergantung kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas itu mengadakan buka puasa, Mbak. Seperti yang ada tuh ya di layar video itu komunitas pengajian. Oke, kita mengadakan dan itu biasanya tiap hari itu kita bergilir. Ada yang bergilir, ada yang tetap di satu rumah. Seperti itu Mbak Desi.
Oke, baik. Nah, Mbak Mela, di cuaca di Riyadh, Arab Saudi ini kan cukup berbeda ya dengan Indonesia. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih bagi diaspora Indonesia di sana dalam menjalankan puasanya? Oke, dan alhamdulillah Mbak, tahun ini kita tuh tidak panas ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu saya pernah merasakan Ramadan itu suhu di musim panas sekitar hampir 50 derajat Celcius. Bayangkan tuh ya Mbak ya, dan waktunya tuh panjang. Nah untuk tahun ini karena musimnya agak sedikit berubah dan saat ini lagi pergantian kayak sekarang ini sekitar 20 derajat ya Mbak ya, Celcius itu jadi kita merasa bahagia lah ya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu haus ya kan. Nah kalau kalau untuk kejutan dalam hal apa ya cuaca ya adaptasi cuaca memang cukup kadang cukup ekstrim juga di sini terutama Riyadh ya Mbak ya. Riyadh itu kan cuacanya lebih ekstrim dibanding Mekah dan Madinah ya karena dia berupa bentuk apa kota cekungan gitu ya. Jadi kalau dingin itu terasa dingin banget dan kelembapannya kan kurang ya di sini bahkan bahkan minus. Jadi kita tuh memang harus sering minum gitu kan. Nah itulah yang kadang membuat kita rindu Indonesia. Aduh, kapan ya kalau di Indonesia ini enak gitu kan ya. Nggak perlu ada iritasi kulit, iya beneran ya kan. Terus makan juga kita, iya. Jadi dengan cuaca yang ekstrim itu malas keluar gitu kan, mager gitu kan, malas gerak. Akhirnya makan, makan. Dan kebanyakan kita-kita yang lama di sini tuh sehatnya tuh benar-benar sempurna Mbak, luas sekali lebar ibaratnya gitu kan ya, dan timbangannya itu ke kanan terus gitu kan ya, ya karena itu tadi cuaca ekstrim. Tapi ya alhamdulillah seiring dengan waktu ya, dan itulah yang menjadi apa ya kerinduan kami para diaspora gitu kan ya, Alhamdulillah ya banyak suasana. kegiatannya juga ya Mbak ya. Nah tapi ini kira-kira apa Iya, sih Mbak yang paling dirindukan dari Ramadan di Indonesia yang mungkin gak ada nih di sana? Satu, Ramadan di Indonesia itu kan ramai ya, takjil di mana-mana, bervariasi makanannya. Kalau di sini enggak, Mbak. Jadi kalau kita tuh cuma ada makanan legumat itu kayak donat-donat kecil gitu ya, dan juga sambosa. Kalau di Indonesia udah tahu lah ya, sambosa isi daging atau macam. Cuma itu, tapi kalau di Indonesia kan ada tajil, ada apa sih es kelapa muda ya. Nah itulah makanya kita akhirnya sering mengadakan buka puasa bersama di luar gitu ya bersama-sama supaya kita bisa ke Indonesia aja tuh masih bisa terasa gitu kan. Hari ini kita buka puasanya dengan kolak ya, besok cendol ya. Siapa yang buat nih es kelapa muda walaupun ya walaupun kelapa mudanya kelapa muda KW artinya dari apa tuh dari agar-agar ya kan Mbak seperti itu. Jadi yang Baik. dirindukan itu yang pasti suasana dan makanan dari Indonesia dan juga di sini kan nggak ada weduk ya, nggak ada bangun sahur-sahur dan segala macamnya. Seperti itu. Siap. Dan tarawih juga di sini tidak ada ceramah, tetapi langsung kalau di Indonesia kan ada tausiah walaupun beberapa saat kan seperti itu. Oke, baik. Mbak Melani, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Iya, sharing-sharing dengan sama-sama pemirsa Mbak Desi. Kompas TV. Semoga puasanya dilancarkan dan salam untuk teman-teman Indonesia di sana. Insya Allah. Terima kasih Mbak Desi dan sukses selalu untuk Kompas TV. Amin. Terima kasih, Mbak.